Sekarang lebih kajian yang akan disampaikan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jemaah kajian pada subuh Masjid Al-Fauzin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, anugerah, usia dan kesempatan sehingga kita bisa dimudahkan langkah kita untuk menuju tempat yang dimuliakan ini, dan kita isi dengan kegiatan yang kita harap agar Allah Subhanahu wa taala mencatat ini sebagai pemberat timbangan amal soleh kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, tema yang akan kita bahas ini masih berhubungan dengan tema sebelumnya yang pernah saya sampaikan di sini, yaitu tentang ikhtilaf, tentang perbedaan. Kalau kemarin kita bahas tentang bagaimana sikap yang bijak ketika menghadapi suatu ikhtilaf atau perbedaan dalam pandangan beragama, ya. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana proses sampainya ulama itu pada perbedaan. Kenapa kok bisa berbeda ulama kita ini, ya? Ulama satu bilang halal, ulama lain bilang haram, ya. Ulama satu bilang wajib, ulama lain bilang sunnah, dan seterusnya. Ya. Kok bisa? Padahal Qur'annya satu, ya, wahyunya sama-sama dari Allah, Rasulnya sama, ya, nabinya sama, kok bisa berbeda? Kenapa sih kita nggak samain aja semua pendapat itu? Ya, kenapa sampai ada mazhab-mazhab gitu, ya? Kenapa di setiap negara itu kok beda-beda mazhabnya? Di Saudi mazhabnya Hambali, di Asia Tenggara mazhabnya Syafi'i, ya. Di Afrika Utara mazhabnya Maliki, di India, Pakistan, Bangladesh mazhabnya Hanafi. Kenapa kok bisa beda-beda begitu? Apalagi kita bicara di Indonesia. Ya, di Indonesia itu macam-macam, Pak. Dari mazhab fikih sampai aliran yang aneh-aneh ada semua di Indonesia, ya. Dan anehnya, yang aneh-aneh itu, ya, itu banyak juga pengikutnya. Ada tukang cukur ngaku nabi, ada pengikutnya, ya. Ada siapa tuh perempuan ngaku jadi malaikat Jibril, ada juga pengikutnya. Jadi di Indonesia ini memang paling semua laku, ya, semua ada dan semua ada pengikutnya. Nah, maka mana perbedaan yang ini dibolehkan, mana perbedaan yang memang ini keluar, dan kalau berbeda kenapa sebabnya, ya? Kalau berbeda apa penyebabnya kok bisa berbeda? Apakah perbedaan itu kemudian dilegalkan? Kemarin kita bahas bahwa perbedaan itu adalah hal yang wajar, perbedaan itu adalah hal yang dibolehkan dalam syariat kita. Kenapa? Karena bukan hanya dalam masalah hukum, ya, bukan hanya dalam masalah fikih ulama beda pendapat, ya. Bahkan dalam semua cabang ilmu keislaman itu juga ada ikhtilaf. Misalnya kalau kita bicara Al-Quran saja, kita belum bicara fikih, kita bicara Al-Quran saja, ya. Al-Quran itu, ya, ulama beda pendapat, Pak. Misalnya dalam masalah jumlah ayatnya. Jumlah ayat Al-Quran itu ada berapa, Pak? Kita kan tahunya dulu, ya, 6.666, ya. Padahal itu nggak ada, Pak, ya. Itu cocokologi aja, 6.000 biar mudah diingat aja. Padahal bukan 6.666. Coba aja hitung manual, Pak, ya. Coba hitung sendiri berapa ayat. Enggak segitu, ya. 6.200-an sekian. Nah, sekiannya itu loh beda pendapat, ya. Ada 6.266, ada 6.200 sekian, seterusnya. Nah, dalam menghitung ayat saja udah beda. Kenapa? Karena riwayatnya berbeda. Misalnya kita bicara Al-Fatihah. Al-Fatihah itu sendiri, ya, ulama berbagi dua tuh. Apakah bismillah dalam Al-Fatihah
termasuk bagian dari Al-Fatihah atau bukan? Ya. Mazhab Hanafi Maliki mengatakan Bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Jadi ayat pertamanya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ayat pertama. Bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, bukan ayat pertamanya. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali mengatakan Bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah. Jadi kalau ayat pertama Al-Fatihah apa? Bismillah. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Syafi'i Hambali yang mengatakan Bismillah itu adalah bagian dari Al-Fatihah itu juga beda. Kalau kita bicara sholat misalnya ya, mazhab Syafi'i Bismillahnya dijaharkan, dikeraskan bacaan Bismillahnya ketika imam jadi sholat apa namanya imam sholat ya, buat imam sholat ketika baca Al-Fatihah Bismillahnya dijaharkan, dikencangkan suaranya. Itu mazhab Syafi'i. Hambali walaupun sama-sama mengatakan Bismillah bagian dari Al-Fatihah, tapi dalam mazhab Hambali baca Bismillahnya baca sih baca, tapi dipelankan, sir. Ya. Di Saudi misalnya kalau kita umrah atau haji atau kita lihat di YouTube ya, Syekh Sudais misalnya lagi imamin sholat ya, itu biasanya Allahu Akbar baca iftitah langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya dibaca sebetulnya Pak. Jadi kalau kita dengerin seksama gitu ya, karena mikrofonnya bagus, biasanya Bismillahnya kedengeran ya, walaupun pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu madzhab Hambali. Baca tapi dipelankan. Walaupun sama-sama mengatakan Bismillah bagian dari Al-Fatihah. Dari situ saja sudah beda. Ya. Kemudian misalnya dalam hal qiraat. Jadi Pak, kita ini kan tahunya baca Quran itu cuma satu versi bacaan. Ya, yaitu kita ini Pak yang kita baca di Indonesia ini adalah riwayat Hafs dari Asim. Ya. Padahal sebetulnya Pak, bacaan Al-Quran itu juga banyak versinya. Ada qiraat sab'ah istilahnya ya. Ada qiraat asyrah, ada 7 versi bacaan Quran, ada 10 versi bacaan Quran. Ya, di kita ya seragam semua karena di Indonesia ini riwayatnya menggunakan dari Hafs dari Asim ya. Nah, tetapi ternyata di luar sana, misalnya di daerah Pakistan, di daerah Afrika Utara gitu ya, itu ada qiraat yang lain, ada bacaan Al-Quran yang lain yang kita nggak tahu. Misalnya Bang, kita akan baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, pakai shad, ihdinas siratal. Itu dalam riwayat yang lain, ada versi baca Al-Quran yang bukan pakai shad, tapi pakai zai, ihdinas siratal mustaqim. Ada. Apakah itu salah? Enggak, Pak. Itu riwayatnya sahih dari Rasulullah. Jadi memang Rasulullah itu mengajarkan Al-Quran dengan bacaan yang berbeda-beda, variasi bacaan berbeda-beda. Semuanya sahih. Ya. Ada yang pakai sin, ihdinas siratal mustaqim. Ketika baca alaihim misalnya, ya, ghairil maghdubi alaihimu, ada yang baca begitu. Kita kan alaihim waladhdallin ya. Ada yang alaihimu, ada yang alaihumu, ya. Itu versi bacaannya beda-beda. Nah, jadi dari sisi Al-Quran saja, Nabi saja itu mengajarkan Al-Quran dengan cara baca yang berbeda-beda. Nah, cara baca ini nanti juga berpengaruh pada hukum yang disimpulkan dari Al-Quran itu, Pak. Ya, nanti kita akan jelaskan contoh-contohnya. Ya. Kemudian kita bicara hadis, tadi kan Quran. Bicara hadis. Hadis itu Pak, kan ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang sahih, ada yang lemah hadisnya ya. Sahih itu adanya berarti valid dari Rasulullah SAW. Hadis dhaif berarti hadisnya itu ada kelemahan di situ sehingga dipertanyakan apakah ini benar dari Rasulullah SAW atau bukan. Ya, ini hadis dhaif. Nah pertanyaannya Pak, kita tahu hadis itu dhaif atau sahih dari mana? Dari mana Pak? Apakah Nabi pernah bilang ketika menyampaikan hadis misalnya gitu ya, ini hadisnya sahih loh gitu ya. Nabi kan nggak pernah bilang begitu. Yang mulai sahih atau dhaif adalah ulama setelahnya kan gitu. Imam Bukhari, Imam Muslim, ulama-ulama ahli hadis itu menilai hadis ini sahih atau tidak. Nah, masalahnya Pak, untuk menilai hadis ini sahih atau tidak, itu juga melalui ijtihad, melalui hasil dari pemikiran seorang ulama, hasil dari penelitian seorang ulama. Jadi boleh jadi Pak, antara satu ulama ahli hadis dengan ulama ahli hadis yang lain, itu beda juga dalam menilai hadisnya. Mungkin menurut Imam Bukhari hadis ini sahih, boleh jadi menurut Imam Muslim ini hadisnya tidak sahih. Boleh jadi menurut ahli hadis ini hadisnya dhaif, yang menurut ulama ahli hadis yang lain hadisnya sahih. Boleh jadi. Ya, dan ini menyebabkan perbedaan juga dalam masalah fikih nantinya. Contoh misalnya saya kasih contoh ya.
hadis tentang kunut subuh. Ya. Hadis tentang kunut subuh itu jadi permasalahan. Kenapa? Sebagian ulama itu mengatakan hadisnya sahih. Hadis yang mengatakan lam yazal Rasulullah SAW yaqunutu fi subhi hatta faraqad dunya. Nabi itu senantiasa melaksanakan kunut subuh sampai beliau wafat meninggal dunia. Ini hadis menurut Imam Al-Baihaqi, hadis ini hadis sahih. Dan ini dipakai oleh Imam Syafi'i. Makanya dalam mazhab Syafi'i, kunut subuh hukumnya sunnah. Bahkan bukan hanya sunnah, tapi sunnahnya sunnah yang muakkadah, sunnah ab'ad. Sampai kalau misalnya orang itu lupa nggak kunut subuh, itu disunahkan diganti dengan sujud sahwi, saking sunnahnya gitu ya. Karena hadisnya mengatakan Nabi senantiasa kunut subuh sampai beliau wafat. Ini hadis menurut Imam Al-Baihaqi hadis sahih. Tapi menurut ulama ahli hadis yang lain, enggak, ini hadis dhaif, hadis lemah, nggak bisa dipakai sebagai dalil ya. Sehingga sebagian mazhab mengatakan kunut subuh hukumnya tidak sunnah karena hadis dhaif. Ya, kok bisa? Bisa, Pak. Kenapa? Karena untuk menentukan hadis itu sahih atau dhaif, itu pertimbangannya banyak, variabelnya banyak. Misalnya dari sisi menilai rawinya itu sikoh apa enggak. Sikoh itu artinya dipercaya atau enggak, Pak. Jadi ulama zaman dulu itu ketat untuk menilai hadis ini diterima atau enggak ya. Dari sisi misalnya profil perawinya. Siapa perawinya? Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Apakah orangnya itu suka lupa? Apakah orangnya itu misalnya suka berbuat dosa? Apakah orangnya misalnya suka istilahnya itu pikun ya, kemudian misalnya apakah akhlaknya baik atau tidak dan seterusnya. Boleh jadi ya ada ulama ahli hadis menilai seorang perawi itu berbeda. Boleh jadi begini Pak, ada seorang perawi yang memang masih fasik, masih suka buat dosa, suka bohong misalnya gitu ya. Ketika dia meriwayatkan hadis, otomatis ulama yang mengenal dia sebagai pembohong itu dicoret tuh hadisnya. Oh, ini hadisnya nggak diterima. Boleh jadi setelah itu dia taubat, jadi orang baik ya, kemudian nggak fasik lagi, kemudian meriwayatkan hadis ya. Nah, ulama yang mengetahui dia itu sudah taubat, sudah baik akhlaknya, itu mengatakan enggak, ini hadisnya hadis sahih ini, orangnya baik kok gitu ya. Di situ saja sudah bisa beda tuh, antara satu ulama ahli hadis dan ulama ahli hadis yang lain. Imam Bukhari itu termasuk ulama yang paling ketat dalam menilai hadis. Jadi sampai-sampai seorang perawi yang meriwayatkan hadis itu, kalau dia misalnya ya pernah makan di pinggir jalan gitu ya, itu hadisnya nggak diterima. Kenapa? Ya, buat zaman dulu orang makan di pinggir jalan itu menghilangkan muruah, marwah, ya. Kayak orang pengangguran, nggak sopan kok makan di pinggir jalan ya. Nah, sehingga kalau ada perawi ketahuan misalnya pernah makan di pinggir jalan itu dicoret tuh hadisnya dhaif gitu ya. Nah, boleh jadi ada yang nggak tahu kan, ya, sehingga hadisnya dinilai sahih dan seterusnya. Sehingga wajar, ya, sahih atau dhaif itu juga hasil ijtihad. Sehingga antara satu ulama dengan ulama lain bisa beda pendapat. Itu pertama. Dari sisi hadisnya pun bisa berbeda. Ya, baru lagi misalnya ada satu hadis dengan hadis yang lain, kok bisa seolah-olah saling bertentangan, gitu ya. Satu mengatakan, misalnya saya kasih contoh, Nabi pernah melarang minum sambil berdiri. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Tidak boleh seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Itu larangan. Kalau larangan itu biasanya hukumnya apa? Haram atau sunnah? Haram. Dilarang kok. Ya. Bahkan kalau kita lihat hadisnya, la yashrabanna, itu ada penekanan. Tidak boleh sama sekali orang itu minum sambil berdiri. Ada nun taukid di situ, penekanan ya. Nah, tapi dalam riwayat yang lain, ini riwayat yang sahih juga, ada salah seorang sahabat Rasulullah yang pernah melihat Nabi itu minum air zam-zam sambil berdiri. Nah, ini dua hadis yang bikin ulama itu kemudian beda pendapat dalam cara memahaminya. Ya. Satu hadis mengatakan Nabi itu melarang minum sambil berdiri. Tapi dalam hadis yang lain ada sahabat yang melihat Nabi itu pernah minum sambil berdiri. Bagaimana cara memahaminya? Nah, di situ ada seninya, ada ilmunya. Ya. Nah, maka ada sebagian ulama mengatakan bahwa larangan itu tidak selamanya hukumnya haram. Ya, tidak semua larangan itu hukumnya haram. Ada larangan yang sifatnya itu sebagai adab. Ya. Jadi larangan untuk minum sambil berdiri itu, yaitu min babil adab, dalam rangka sopan santun. Ya, kalau depan orang, ya kalau bisa minumnya duduk. Ya. Tapi kalau misalnya mau berdiri pun nggak dosa. Kenapa? Karena itu bukan larangan yang sifatnya haram.
Karena Nabi itu pernah minum sambil berdiri. Nabi tidak mungkin melakukan sesuatu yang haram. Berarti hukumnya makruh minimal gitu ya. Nah, atau ini babnya sopan santun saja, bukan bagian dari halal haram dan seterusnya. Nah, jadi kadang-kadang begitu Pak. Kadang-kadang ada hadis itu yang memang seolah-olah saling bertentangan sehingga kemudian dalam cara memahaminya, cara mengkompromikannya bisa berbeda. Nanti saya akan kasih contoh ya. Apalagi kalau kita bicara fikih, karena fikih itu sudah jadi produk terakhir, sudah jadi produk jadi. Yang prosesnya itu panjang, dari mulai tadi membaca Al-Qur'annya, melihat hadisnya ya, kemudian sampai disimpulkan mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif ya, mana riwayat bacaan Al-Qur'an yang diambil sehingga nanti menghasilkan hukumnya pun yang bervariasi. Ada yang haram, ada yang halal, seterusnya gitu ya. Nah, pertanyaannya begini, apakah perbedaan seperti itu, hikmah dari perbedaan seperti itu, ya? Kenapa kok Al-Qur'annya sendiri, hadisnya sendiri membuka ruang bagi ulama untuk berbeda pendapat, ya? Jadi perbedaan itu bukan karena salah ulamanya, bukan, Pak. Karena memang Al-Qur'an dan hadis oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibikin skenario, gitu ya, supaya bisa dipahami dengan pemahaman yang berbeda, ya, supaya bisa ada variasi pemahaman. Okay. Memang direkayasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Qur'annya pun bisa membuka ruang perbedaan pendapat. Dan hikmahnya apa? Hikmahnya ini ada beberapa riwayat ya. Kata Rasulullah SAW, Inna ashabi bimanzilatin nujum fis sama. Fa iyyuma akhadtum bihi ihtadaitum wa ikhtilafu ashabi lakum rahmatun. Para sahabatku bagaikan gemintang di langit, pendapat siapapun yang kamu ambil tetap dapat petunjuk. Perbedaan pendapat mereka jadi rahmat bagimu. Jadi ini salah satu hikmah dari perbedaan pendapat. Para sahabat Nabi saja kan beda pendapat. Ya, tidak semua sahabat itu seragam pendapatnya. Kadang-kadang sebagai sahabat mengatakan haram, sebagai sahabat mengatakan nggak haram, dan seterusnya ya. Dan itu kata Rasulullah, perbedaan pendapat di antara para sahabatku adalah sebuah rahmat kasih sayang Allah buat kalian umat. Kenapa? Karena dengan berbeda pendapat, beragama jadi punya alternatif pilihan. Ya. Ada pilihan-pilihan yang bisa kita ambil ya dari para sahabat yang berbeda pendapat itu. Sehingga agama tidak sempit. Ya, ada alternatif pilihan untuk kita ambil. Contoh begini, Pak. Saya kasih contoh misalnya, kalau kita bicara babi, ya, babi itu najis atau enggak? Babi itu najis atau enggak? Ya. Kalau kita bilang haram, sepakat haram ya. Babi itu kan nggak boleh dimakan. Cuma begini, ini juga ada sedikit kekeliruan ya. Sebetulnya babi itu nggak haram. Loh, ini gimana maksudnya San? Babi itu nggak haram. Ini jangan dipotong di TikTok ya, bahaya ya. Babi itu nggak haram. Kenapa? Karena hukum itu bukan melekat pada benda. Hukum itu melekat pada perbuatan. Babi itu nggak haram. Yang haram itu apa? Makan babi. Kalau cuma dilihat, boleh nggak? Ya boleh. Menyentuh babi boleh nggak? Haram nggak? Ya nggak haram. Yang haram itu apa? Dimakan. Dijual, itu haram. Ya. Makan babi itu baru haram. Jadi, kalau kita bicara hukum, Pak, dalam fikih, ya, hukum itu selalu terkait dengan perbuatan, bukan dengan benda. Nah, contoh misalnya ya, dalam ayat Al-Quran, Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan kepada kalian, ibu-ibu kalian. Masa ibu haram? Ya. Masa kita haram cium tangan ibu misalnya? Yang haram itu apanya? Bukan ibunya, tapi apa? Di situ perbuatan yang diharamkan terkait dengan ibu. Hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan kepada kalian menikahi ibu kalian. Mahram artinya gitu ya. Jadi selalu terkait dengan perbuatan. Nah, babi itu makanan ya, memakannya haram. Jelas sepakat gitu ya. Tidak ada yang mengatakan ulama babi itu halal dimakan, nggak ada. Tapi kalau kita bicara najis atau tidak, nah di sini ulama beda pendapat. Mayoritas mengatakan babi itu najis, apalagi mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan babi itu najis wallahu, najis yang levelnya paling tinggi. Ya, mensucikannya harus dengan cara 7 kali dicuci, salah satu dengan tanah. Ya, babi sama dengan anjing, gitu ya. Tapi dalam mazhab Maliki, babi itu tidak najis. Nah, ini bisa jadi alternatif kalau saya begini, kita jalan-jalan ke luar negeri, ke negara yang memang mayoritas non-muslim, ya, yang mana misalnya restoran yang di mana-mana tempat makan itu semua ada menu babinya. Jadi kita sulit nyari restoran yang tidak ada menu babinya. Walaupun ada makanan halal, ada sapi, ada ayam, ya,
tapi ada babinya juga. Otomatis dalam wadahnya memasaknya dan seterusnya gitu, itu bercampur bekas masak babi dipakai buat masak sapi. Itu dalam mazhab Syafi'i nggak bisa tuh. Kenapa? Karena itu wadah masih najis, belum dicuci 7 kali. Orang kafir nggak mungkin Pak, nggak ngerti fikih tohar ya, nggak mungkin dicuci 7 kali saat dengan tanah, nggak mungkin ya. Nah, habis masak babi otomatis cuci sekali, mungkin langsung dibuat masak ayam. Ya. Nah kalau kita pakai mazhab yang mengatakan babi itu najis, nggak boleh kita makan di situ walaupun kita makan sapi, walaupun kita makan ayam, walaupun kita makan mie misalnya. Kenapa? Karena wadah masaknya itu ya bekas masak babi yang najis. Nah ini kan sulit. Kalau kita suatu saat misalnya ke Eropa ya, kita mau makan nyari restoran atau tempat makan yang tidak ada babinya sulit, maka kita bisa ambil pendapat mazhab Maliki dalam kondisi yang memang darurat ya. Minimal ada mazhab yang mengatakan babi itu tidak najis sehingga kita boleh makan di situ asalkan makan yang kita makan makanan halal ya, sapi, ayam atau misalnya sayuran atau sebagainya. Walaupun nah wadahnya memang bekas babi tapi kan ada mazhab yang mengatakan babi itu tidak najis. Dalam kondisi seperti itu boleh. Ini Yusuf Al-Qaradawi mengatakan itu salah satu bentuk rahmat ya dalam perbedaan itu. Jadi beragama itu akhirnya nggak sempit ya. Ada pilihan alternatif. Contoh yang lain misalnya Pak. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya, kita sentuhan kulit antara suami istri batal atau enggak? Batal ya. Suami menyentuh istri batal. Ya, dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena istri itu bukan mahram, Pak. Istri itu bukan mahram. Mahram itu apa? Kita sering salah paham, suami kita mahram kita, gitu, istri kita mahram. Padahal bukan. Mahram itu kan orang yang haram dinikahi. Ini istri sudah jadi istri kita, ya. Berarti bukan mahram. Yang mahram itu siapa? Ibu kita mahram, ya. Adik perempuan kita mahram, anak kita mahram, gitu ya. Tapi kalau istri, suami bukan mahram. Jadi kalau sentuhan kulit dalam mazhab Syafi'i batal. Nah ini Pak bisa jadi menyulitkan misalnya kalau kita tawaf haji ya pada saat haji misalnya kita kalau nggak bisa lepas nggak gandeng istri kita itu istri kita bisa hilang ya bisa ke bawah arus misalnya gitu ya di antara orang-orang Afrika yang tinggi-tinggi itu Pak gitu ya sehingga mau nggak mau harus pegang tangan istri kita ya nggak bisa kita nggak sentuhan sama istri kita. Nah sedangkan tawaf itu kan harus wudhu. Tidak boleh batal wudhu kalau tawaf ya, sama seperti sholat. Nah kalau batal itu wudhunya nanti agak repot juga tuh agak jauh. Lagi ramai lagi susah gitu ya. Maka dalam kondisi seperti itu kita boleh ya pakai mazhab yang mengatakan sentuhan kulit dengan istri kita itu tidak batal, yaitu mazhab Hanafi, yaitu tidak batal. Atau mazhab Maliki mengatakan sentuhan itu batal kalau pakai syahwat. Asalkan nggak pakai syahwat nggak apa-apa, nggak batal gitu ya mazhab Maliki. Jadi perbedaan itu bisa menjadi alternatif dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Contoh misalnya, kalau kita harus berpegang satu mazhab, satu pendapat, itu akan sulit. Contoh Pak, dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i itu, kalau kita jual beli, itu harus ijab qabul secara lisan. Harus lisan Pak ya. Jadi kalau kita ke warung, beli beras misalnya, itu harus diucapkan ijab qabulnya. Kalau enggak sah jual belinya. Saya beli beras 10 kilo seharga 10.000 dibayar tunai ya kata penjualnya saya terima pembayarannya dibayar tunai sah kayak akad nikah harus lisan ya. Sekarang itu sulit Pak ya kalau misalnya belanjanya misalnya di mall ya belanjanya 2 troli lagi penuh tuh 2 troli misalnya ya kalau diijab kabul satu persatu itu makin ngantri Pak di belakang kasir itu ya ini saya beli Fanta seharga 10.000 dibayar tunai, oke, kata kasirnya saya terima ya. Saya beli es krim satu persatu di ijab kabul sulit gitu ya. Nah, atau misalnya kita beli di vending machine ya, mesin penjual minuman itu. Nah, ijab kabulnya gimana? Maksudnya kita ijab kabul sama mesin kan? Kita kan tinggal masukin duit, minuman keluar. Ya. Atau kita jual beli online. Gimana ijab kabul secara lisan ya? Kan kita cuma online doang tuh ya, pakai aplikasi. Nah, sehingga kita untungnya ada mazhab yang mengatakan tidak perlu gitu ya tidak perlu ijab kabul secara lisan yang penting sama-sama paham kan kita kalau ke warteg Pak nggak pernah kita kan ijab kabul ya kalau makan ke warteg itu biasanya bahkan bilangnya bukan jual beli bilangnya bukan beli ya bilangnya minta kadang-kadang Mbak minta es teh manisnya dong ya Mbak minta nasinya dong ya minta bilangnya habis itu kabur boleh nggak kan tadi bilangnya minta, dikasih, nggak bisa. Kenapa? Karena
Walaupun bilangnya minta, tapi sama-sama paham kalau orang masuk warteg itu pasti beli. Karena namanya warteg, bukan bertamu ke rumah orang. Kalau bertamu ke rumah orang kita makan gratis. Tapi kalau ke warteg sama-sama paham kalau orang masuk ke warteg berarti kan jual beli. Karena warteg tempat jualan. Gitu ya. Nah ini ijab kabul itu tidak harus diucapkan, yang penting sama-sama paham. Ya ini akannya apa walaupun tidak diucapkan. Nah, ini kan ragam pendapat itu bisa menjadi alternatif sehingga dalam beragama kita lebih fleksibel, bisa ada alternatif pilihan yang lain. Selama perbedaan itu perbedaan yang mu'tabar, perbedaan yang memang dianggap diakui, bukan perbedaan yang nyeleneh ya. Makanya kita perlu belajar ikhtilaf supaya kita bisa membedakan mana perbedaan yang memang ini masuk dalam ranah yang dibolehkan, mana perbedaan yang sudah keluar nih. Kan sekarang ada juga pendapat-pendapat yang nyeleneh ya, kayak apa sholat jamaah misalnya laki sama perempuan boleh campur ya di mana tuh ya zaitun ya misalnya itu kan ada perbedaan juga, tapi ini perbedaan yang diakui apa masalahnya kan gitu ya. Ulama empat mazhab tidak ada yang mengatakan seperti itu gitu ya. Nah ini harus difahami mana perbedaan yang boleh, mana perbedaan yang sudah keluar dari pakem hukum Islam ya. Jadi itu hikmah dari perbedaan pendapat. Ju'ila ikhtilafu ummati rahmatan wa kana fi man kana qablana adzaban. Telah dijadikan perbedaan umatku sebagai rahmat, padahal bagi umat sebelumnya menjadi azab. Jadi ini juga anugerah Allah buat umat Muhammad, di mana Allah membuat skenario bahwa pemahaman agama bisa bervariasi sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan umat sebelumnya, di mana tidak boleh ada perbedaan pendapat di zaman dulu di umat-umat sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu keringanan yang Allah berikan kepada umat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan syarat, ikhtilaf itu bisa jadi rahmat, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Pertama, harus tahu tema ruang lingkup yang mana boleh beda pendapat, yang mana tidak boleh beda pendapat. Kemarin kita sudah bahas ya, ada yang masalah usul, ada masalah furu. Masalah usul itu masalah yang fundamental, prinsip tidak boleh beda pendapat. Seperti misalnya kebenaran dari salah Rasulullah SAW ya, adanya surga dan neraka, adanya malaikat ya, percaya kepada Allah, Allah itu Maha Esa, itu kan akidah yang sifatnya fundamental. Tidak boleh ada orang berbeda, tidak boleh ada yang mengatakan misalnya Allah itu apa namanya ya salah satu dari tiga Tuhan, ya itu otomatis keluar dari Islam ya. Misalnya Rasulullah itu ya dia misalnya mengarang Al-Quran itu bukan dari Allah, Al-Quran itu karangan Muhammad misalnya, itu sudah keluar dari Islam. Itu tidak boleh orang mengatakan saya beda pendapat gitu ya, nggak bisa. Nah, tapi yang kedua masalah furu ini yang boleh beda pendapat. Masalah furu itu masalah yang cabang yang memang dalilnya itu membuka ruang penafsiran gitu. Ya contoh misalnya kalau kita bicara sholat itu wajib atau tidak, itu jelas sholat itu wajib, sholat 5 waktu ya, tidak boleh beda pendapat. Itu tidak boleh. Kenapa? Masalah usul, masalah yang prinsip. Karena dalilnya sudah mutlak absolut ya. Tapi kalau bicara bagaimana cara sholat ya, bagaimana cara menggerakkan jari ketika sholat, bagaimana cara misalnya dari tidak ke sujud itu lutut duluan atau tangan duluan. Nah itu baru wilayah yang memang dibolehkan beda pendapat karena memang dalilnya itu masih zonni, masih terbuka ruang untuk adanya variasi pemahaman. Ya, itu pertama ya. Jadi harus paham mana yang boleh beda pendapat, mana yang tidak boleh beda pendapat. Yang kedua, yang berbedanya bukan orang awam, tapi yang berbeda itu harus ulamanya. Kalau kita orang awam tidak perlu debat, tidak perlu kemudian ya kan sekarang di media sosial itu kan banyak orang yang sebetulnya nggak paham ya, tapi kemudian dia debat ya, mendebat orang, soal mendebat orang, akhirnya yang terjadi apa? Karena sama-sama nggak tahu ilmunya, ya akhirnya debat kusir, akhirnya malah berantem di media sosial gitu Pak ya. Nah, maka yang berbeda itu harus ulama, mujtahid. Kalau ulama silakanlah diskusi, silakan berbeda pendapat, silakan kemudian berdebat gitu ya. Tapi kalau orang awam, jangan kita hindari itu. Kita ikutin aja ulama yang kita percaya, yang kita pegang gitu ya. Tapi tidak perlu kita berdebat awam versus awam, itu tidak perlu ya. Kenapa? Karena tidak tahu ilmunya. Cukup ulama saja yang berbeda pendapat. Toh kalau ulama yang beda pendapat, ya ketika salah pun, gitu ya kata Allah, kata Rasulullah, ulama itu kalaupun salah dalam istihadnya tetap dapat 1 pahala. Kalau benar dapat 2 pahala. Kalau orang awam benarnya belum tentu dapat pahala. Ya. Tapi kalau ulama yang tahu ilmunya silahkan berdebat, silahkan kemudian
berbeda karena masing-masing sudah tahu bagaimana metode yang benar, bagaimana ilmunya, sehingga kalau berbeda pun ya atas dasar argumentasi, atas dasar dalil yang kuat. Bukan orang awam. Kalau orang awam biasanya yang penting saya beda, yang penting kamu salah gitu ya, yang penting kamu sesat misalnya gitu ya. Nah itu ini yang dihindari. Jadi perbedaan bisa jadi rahmat kalau yang berbedanya itu adalah ulama. Kalau awam yang berbeda, yang debat itu bisa jadi malah jadi berantem, saling bubarin pengajian kan gitu ya. Saling serang, saling membid'ahkan, mengkafirkan, itu yang kita khawatirkan. Maka kalau ulama yang beda itu sudah tahu bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya, bagaimana cara berdebat dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengedepankan akhlak dan etika, kita sudah bahas ya bagaimana cara bijak kemudian menghadapi ikhtilaf. Kemudian latar belakang berbeda itu juga harus jelas, bukan karena nafsu, bukan karena benci sama orangnya, tapi karena memang ya ada argumentasi yang kuat, bukan karena sekedar ingin beda dengan orang lain. Kadang-kadang mohon maaf ya, ada orang yang pokoknya saya pengen beda gitu sama orang, ya misalnya ya satu masjid itu kunut subuh semua. Nah dia pengen beda pokoknya, saya pengen beda pokoknya gitu ya. Padahal dia nggak tahu bagaimana dalil dari yang mengharam yang tidak boleh, misalnya dalil dengan dalil yang sunnah itu dia nggak paham. Pokoknya saya beda, saya pegang, saya nggak kunut gitu ya misalnya. Jadi pas sholat berjamaah Pak, orang lain kunut, dia sengaja langsung sujud Pak. Ya, ada tuh begitu. Jadi orang lain kunut, dia sengaja sujud duluan supaya Pak, supaya memperlihatkan bahwa dia itu berbeda. Malah jadi nggak sah sholatnya, karena apa? Karena mendahului imam. Nah, kadang-kadang ada yang begitu ya. Pokoknya saya pengen beda. Nah, itu yang kemudian dihindari ya. Bukan karena itu ulama beda pendapat. Ya karena apa? Ada dalil, bukan karena pengen beda doang. Jadi sekalian saya ingin mencoba memberikan contoh-contoh di mana apa saja yang menyebabkan perbedaan pendapat di antara para ulama ya. Misalnya karena dalil yang seolah-olah bertentangan. Satu dalil mengatakan haram, misalnya satu dalil mengatakan halal ya. Kemudian bagaimana cara mengkompromikannya? Atau misalnya ada dalil yang belum sampai kepada seorang mujtahid, pada seorang ulama. Ya di zaman dulu kan belum ada Google, Pak. Belum ada informasi yang selengkap sekarang. Boleh jadi ada ulama di Baghdad dengan ulama di Madinah, itu informasi yang didapatkan terkait hadis itu bisa berbeda. Mungkin ada hadis yang sampai ke ulama di Madinah, tapi ulama yang di Baghdad nggak sampai itu hadisnya. Sehingga boleh jadi ada perbedaan pendapat tuh antara ulama di Madinah dan ulama di Baghdad. Boleh jadi. Ya, sehingga menghasilkan hukum yang berbeda nantinya ya. Kemudian misalnya perbedaan dalam menilai satu hadis, tadi ini mengatakan hadisnya sahih, ini mengatakan hadisnya dhaif ya. Kemudian banyak lah, saya kasih contoh satu-satu. Misalnya yang pertama ya, perbedaan dalam qiraat Al-Qur'an. Ini bisa menjadikan ulama beda pendapat. Contoh Pak, kalau kita bicara ayat tentang wudhu, surah Al-Maidah ayat 6, ya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau kalian mau sholat ya maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai sikut, kemudian usaplah kepala kalian dan kaki kalian sampai kepada dua mata kaki. Pertanyaannya, kaki itu dibasuh atau diusap? Bedanya apa dibasuh dengan diusap? Kalau dibasuh kita harus mengalirkan air ya. Kalau diusap cukup dibasahi pakai tangan. Tangan kita dibasahi, diusap pakai tangan yang basah. Itu mengusap. Kalau kepala diusap kan, bukan dibasuh ya. Kalau dibasuh ya jatuhnya keramas tuh ya. Cukup diusap saja. Kita basahi tangan, kita usap. Itu kepala. Tapi kalau wajah itu dibasuh. Harus dialirkan air ke wajah. Ya, itu bedanya antara faghsilu dengan wamsahu. Nah, sekarang pertanyaannya kaki. Kaki itu kalau kita lihat urutan ayatnya ya, Allah mengatakan wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Kalau kita lihat urutan ayatnya ya, usaplah kepala kalian dan kaki kalian. Berarti kaki itu diusap atau dibasuh? Nah, di sini perbedaan qiraat bisa menjadikan perbedaan hukum. Ada yang membaca wa arjulakum. Kita ya pakai qiraat hafaz dari Asim, itu kita membaca wa arjulakum. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Lamnya itu fathah, bukan wa arjulikum. Nah, dari sini nanti ketahuan wa arjulakum. Dalam bahasa Arab
harokat akhir itu bisa menentukan makna. Ketika dibaca wa arjulakum fathah, berarti ikutnya ke wujuhakum, karena wujuhakum juga fathah juga. Oh berarti kalau wajah itu dibasuh, berarti kaki juga dibasuh. Itu berarti kaki itu bukan diusap tapi dibasuh. Tapi ada yang baca wa arjulikum, lamnya itu kasroh. Berarti kalau lamnya kasroh, ikut kepada ru'usikum yang sinnya kasroh juga. Oh berarti diusap bukan dibasuh. Gitu Pak ya. Jadi beda harokat saja dalam membaca Al-Quran. Itu bisa jadi beda hukumnya. Ya. Kalau yang baca wa arjulakum fathah berarti dibasuh sama seperti muka. Kalau dibaca wa arjulikum kasroh berarti sama dengan kepala, diusap saja. Nah, masalahnya Pak, zaman dulu ketika Al-Quran dikumpulkan dan ditulis dalam satu mushaf, di zaman Sayyidina Utsman, itu belum ada harokatnya. Sekarang aja bagi kita baca Al-Quran ada harokatnya. Di zaman dulu belum ada harokat. Bahkan belum ada titiknya, Pak. Zaman dulu, Pak, itu antara ha, jim, dan ho, itu nggak ada bedanya. Karena apa? Karena titiknya. Ya. Sekarang ada titiknya. Ya. Itu ada titik itu di zaman apa di ke belakang ya. Abul Aswad Ad-Du'ali namanya orang yang menemukan titik dalam huruf Arab gitu. Sebelumnya belum ada titik, bahkan belum ada harokat. Jadi wajar kalau ada ulama kemudian beda pendapat, karena membaca Al-Qur'annya pun bisa bervariasi. Bisa wa arjulakum, bisa wa arjulakum. Itu memang diskenario oleh Allah, direkayasa oleh Allah supaya memang ada ragam pendapat dari ragam bacaan tersebut ya. Kemudian misalnya perbedaan dalam masalah i'rab. I'rab itu artinya cara baca hadis. Kita bicara hadis misalnya. Tadi harokat kan. Beda harokat, beda makna. Makanya kalau kita baca Al-Fatihah, apa itu harus diperhatikan harokatnya. Ya, kalau kita baca Al-Quran, tidak boleh salah harokatnya. Karena kalau beda harokat, itu bisa beda makna. Ya. Contoh misalnya ada hadis, yang ini difahami dengan berbeda karena perbedaan harokat. Ini kasusnya adalah ada sapi, ya sapi itu lagi hamil, lagi mengandung, ya di dalamnya ada janin yang sudah berbentuk sapi, sudah hamil besar, ya, sapinya itu. Kita sembelih Pak induknya, kita sembelih, ada janinnya di dalam perut ibunya. Nah pertanyaannya, janinnya itu, bayi sapinya itu wajib disembelih juga apa enggak? Yang kita sembelih itu induknya doang atau sama bayinya juga? Gitu. Nah itu ada hadis yang bisa dipahami berbeda. Nah, hadisnya apa? Zakatul janini, zakatu ummihi. Ada yang membaca pakai fathah. Zakatal janini, zakata ummihi. Apa bedanya? Kalau dibaca dhammah, zakatul janini, zakatu ummihi, artinya apa? Menyembelih janin, ya, itu sudah diwakili dengan disembelihnya ibunya. Artinya kalau ibunya sudah disembelih, janin tidak perlu disembelih lagi, langsung disate aja udah, gitu ya. Langsung dicacah aja, langsung dimakan aja. Tidak perlu disembelih lagi tuh bayi sapinya. Karena hadis mengatakan penyembelihan janin sudah terwakili dengan penyembelihan ibunya. Tapi kalau dibaca fathah, zakatal janini, zakata ummihi. Sembelihlah janin seperti menyembelih ibunya. Oh, itu jadi maknanya jadi beda. Berarti kalau kita mau makan janinnya itu harus sembelih dulu sebelum boleh kita makan gitu ya. Walaupun ibunya sudah kita sembelih. Nah, jadi 2 kali menyembelihnya gitu ya. Dari mana itu bisa berbeda? Karena beda cara baca hadisnya, beda harokatnya. Ada yang baca zakatul janin pakai dhammah, ada yang baca pakai fathah. Jadi perbedaan harokat saja sudah bisa menimbulkan perbedaan makna dan hukumnya otomatis jadi berbeda. Jadi wajar kalau ada ikhtilaf, wajar kalau ada ulama itu beda pendapat. Karena memang dari awal dari hadisnya pun ya sudah membuka ruang perbedaan itu. Kemudian misalnya ada perbedaan karena mustarok. Mustarok itu artinya apa? Satu kata maknanya bisa beragam. Satu kata. Kan kita dalam bahasa Indonesia juga kadang-kadang ada ya satu kata yang maknanya bisa lebih dari satu. Contoh misalnya kata bisa ya. Bisa itu kan bisa mampu ya, atau racun ular bisa kan. Nah, dalam bahasa Arab itu banyak, Pak. Satu kata bisa berbagai macam makna. Kata ain itu bisa bermakna mata, bisa bermakna apa namanya mata air dan seterusnya ya. Itu banyak, satu kata bisa beragam makna. Nah, dalam Al-Quran kadang-kadang ada satu kata yang maknanya juga lebih dari satu. Contoh misalnya kalau kita bicara wanita yang ditalak kemudian harus menjalani masa iddah. Masa iddahnya berapa lama? Kalau kata Al-Quran ya, Al-Baqarah 228, wal mutallaqatu yatarabbasna
di anfusihinna salasata quru, dan wanita-wanita yang ditalak, dicerai oleh suaminya, maka dia harus menunggu ya masa iddah selama 3 quru. 3 quru itu 3 apa? Quru itu dalam bahasa Arab itu punya 2 makna yang bertentangan. Quru itu bisa bermakna masa suci dari haid atau masa haid. Nah, sehingga nanti beda tuh memahaminya. Ada yang bilang masa iddah itu 3 kali masa suci, ada yang bilang 3 kali masa haid. Ya, itu nanti perhitungannya bisa berbeda, gitu ya. Lebih lama kalau kita katakan quru itu masa iddah, apa namanya, masa haid, bukan masa suci dari haid. Baik, jadi ini perbedaan dalam Al-Quran dan hadis itu memang banyak ayat dan hadis yang bisa membuka ruang ulama itu bisa berbeda pendapat, dan memang direkayasa oleh Allah seperti itu, gitu ya. Dari awal sudah seperti itu. Misalnya kalau kita bicara ini, Bang, ada satu dalil dengan dalil yang lain seolah-olah bertentangan. Contoh misalnya kalau kita bicara hewan laut itu halal nggak dimakan? Kata Nabi, wa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Jadi kalau kita makan hewan laut meskipun nggak disembelih itu halal, ya. Misalnya ikan paus, ya. Ada ikan paus kan ada yang kemudian apa terdampar di pantai kemudian mati. Belum seperti sembelih itu karena nyembelihnya gimana juga, Pak. Susah juga nyembelih paus, ya. Apalagi nyembelih ikan teri gimana, Pak? 2 kilo lagi ikan terinya kan. Masa disembelih satu-satu kan nggak mungkin gitu, ya. Nah, maka hewan laut walaupun nggak disembelih halal, ya, halal gitu, ya. Nah, tapi masalahnya dalam hadis yang lain, ya, kullu dzinabin minas sibai haram. Setiap hewan yang punya taring itu haram. Nah, masalahnya sekarang kita bicara ikan hiu. Ikan hiu ada taringnya apa enggak? Ada taringnya. Berarti kita ikut hadis yang mana? Ikut hadis yang mengatakan setiap hewan yang punya taring itu haram, atau ikut hadis yang semua hewan laut itu halal? Loh, yang mana tuh yang kita pakai, ya? Di sini ulama beda pendapat. Yang mana yang umum, yang mana yang khusus. Bisa dua pemahamannya, ya. Bisa kita jadikan larangan hewan bertaring itu sebagai yang umum. Semua hewan bertaring itu pada dasarnya haram, kecuali yang hidup di laut itu halal. Berarti ikan hiu jadi halal. Atau bisa kita balik pemahamannya. Semua hewan laut itu halal kecuali yang bertaring. Oh, berarti ikan hiu jadi ya haram berarti, ya. Jadi tergantung mana yang kita anggap hadis yang lebih umum, mana hadis yang lebih khusus sebagai pengecualian, ya. Nah, di sini ulama bisa bervariasi dalam memahami 2 hadis ini. Sehingga ada yang mengatakan hiu itu haram, ada yang mengatakan hiu itu halal. Yang bilang haram karena hadis mengatakan apa? Setiap hewan bertaring itu haram, dan itu sebagai pengecualian dari kehalalan hewan laut. Atau dibalik, ya, semua hewan yang bertaring itu haram kecuali yang hidup di laut, berarti ikan hiu jadi halal. Kan ikan hiu sekarang siripnya bisa dimakan, Pak, ya. Sirip ikan hiu kan mahal tuh, ya, walaupun katanya ilegal, ya, tapi halal dan apa namanya enak katanya gitu, mahal, ya. Baik, ini salah satu contoh saja, Pak, ya, kenapa ulama bisa beda pendapat, karena memang, ya, dari awal Allah membuka ruang Al-Quran dan hadis supaya kemudian bisa ditafsirkan dengan berbagai macam penafsiran, selama yang beda pendapat itu adalah ulama yang paham terhadap ilmunya, bagaimana punya metode yang benar dalam menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah, maka perbedaan itu adalah sebuah rahmat. Perbedaan itu adalah sebuah apa namanya anugerah dari Allah, kasih sayang Allah kepada umatnya, supaya orang dalam beragama itu punya alternatif pilihan dalam kemudian pendapat-pendapat tersebut, gitu, ya, sehingga tidak sempit, tidak kemudian agama itu jadi menyulitkan, ya. Baik, saya kira itu bisa saya sampaikan di subuh hari ini. Sebelum kita tutup, silakan mungkin ada yang ingin tanyakan atau ditambahkan. Baik, Ustaz. Terima kasih. Kajian yang setelah dipresentasikan ini, yaitu tentang kenapa ulama itu bisa berbeda, dan tadi sudah terjawab, walaupun tidak semuanya pasti, tapi sebagian besar sudah disampaikan kenapa itu berbeda pendapat. Antara lain tadi adalah dengan menyikapi ayat, dan di dalam ayat itu juga ada huruf-hurufnya, Ustaz, ya.
Pengenalan buruk itu juga bisa berbeda, pertama kemudian mengenai hadis juga berbeda, dan perbedaan ini sejak zaman Nabi sudah ada Ustaz ya? Sudah ada. Sudah ada. Makanya tadi Nabi mengatakan artinya istilah sahabat itu ya pasti rahmat. Jadi sejak zaman Nabi sudah ada. Justru sejak zaman Nabi itu banyak sehingga bisa kami bisa memberikan solusinya. Walaupun apalagi banyak dan banyak. Oke, Bapak dan Ibu sedikit masalah misalnya seperti apa sih istilah ulama itu dan agar tidak terimbas saat ini Ustaz banyak sekali yang buka maksudnya pendapat saya kalau kita dengar baca di YouTube itu ya boleh saja kita menyampaikan ya dengan hikmah bisa hasanah tapi justru ini ofensif lah kira-kira tidak ada seperti itu. Nah, sisi menyampaikan boleh saja itu dari sisi yang kurang atau seperti yang tadi bisa ada yang lagi ditanyakan ibu, ada yang ditanyakan ibu baik yang ada di masjid, kemudian ada yang di shop, yang di website bisa cukup banyak yang hasil pasar pagi ini. Bahkan apa dari ibu ini kalau nggak ada yang bertanya antara dua bisa nggak berhenti. Alhamdulillah. Tapi saya yakin masih banyak apa namanya yang belum kita pahami bisa. Misalnya, contohkan saja Ustaz, ini ada imam kita usah contohkan tadi begitu imam Rasulullah itu kan usulnya kan gitu. Nah itu juga salah satu daripada soalnya sekarang adalah kalau tidak sebut saya berarti itu tidak benar. Nah itu yang jadi persoalan. Salah dari dulu itu kan. Iya, iya. Betul. Ya, sekarang Bapak Ibu, bahkan belum. Biasa Bapak dulu selalu memulai. Silakan. Ya, silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan bagi orang awam ini bingung apa kategori seseorang itu disebut ulama. Karena sekarang di medsos kita bisa saja orang baru tahu sedikit sudah bicara di medsos. Sehingga kami yang ini yang katakanlah bukan anak pesantren, sehingga bingung yang mana nih Ustaz ini ngomongnya gini, Ustaz ini ngomong gini, ya kan? Karena apakah dia sudah Ustaz? Apakah sudah ulama? Ya. Kan tidak ada sertifikat yang baru sudah sebut ulama. Atau harus sarjana dulu, sarjana agama atau LC apa? Baru kita percaya dia adalah seorang ulama dan boleh didengar pendapatnya. Itu satu. Jadi yang kedua ini Pak Ustaz. Tadi yang saya bilang kan kira misalnya dalam membaca Al-Quran itu berbeda-beda. Apakah dalam musabaqah tilawatil Al-Quran itu ditentukan? Nah, ini kita musabaqah ini dibaca kita ala ini, misalnya membaca wadduhe, walaili jasade, ya kan? Kalau kita yang ini coret kalah, ya kan? Nah, dalam hal begini ini bagaimana Ustaz kita yang benar itu wadduhe, kita wadduha dan sebagainya. Demikian sebentar lagi dulu. Iya, baik. Tadi yang pertama jadi lupa saya. Yang pertama itu terkait. Oh iya, iya. Jadi betul. Jadi begini Pak. Memang orang awam, kita sebagai orang awam kan tidak bisa berijtihad, tidak bisa menggali hukum secara mandiri dari Al-Quran dan Sunnah ya. Kita itu ikut ulama. Nah, tapi orang awam bisa berijtihad dalam hal apa? Dalam hal mencari guru, dalam hal mencari siapa ulama yang dia ikuti. Itu ijtihadnya orang awam. Kalau ijtihadnya ulama itu mencari hukum dari Al-Quran, dari hadis ya. Ini hukumnya apa? Kemudian diambil dari dalil-dalil yang ada. Itu ijtihad ulama ya. Nah kita orang awam nggak bisa menggali hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Kita nggak bisa bahasa Arab, kita nggak tahu ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu tafsir, kita nggak tahu ya. Sehingga kita nggak bisa langsung memahami Al-Quran dan hadis langsung gitu ya.
baca Al-Quran, baca ayat, baca hadis langsung kita simpulkan, nggak bisa orang awam. Nah ini yang sekarang itu banyak masalahnya. Ya ada sebagian, mohon maaf ya, ada ustadz yang bilang begini, udah kita itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah saja, nggak perlu ikut ulama. Ulama itu kan manusia bisa salah. Ya kita ikut langsung Quran dan Sunnah aja. Itu ada bisa benar, bisa salah. Ya. Kalau yang dialamatkan itu adalah orang awam yang nggak tahu bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah, itu bisa bahaya malah. Kalau orang awam langsung kembali Quran dan Sunnah, Pak, langsung memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman sendiri, ya, cukup modal terjemahan saja, cukup modal googling, gitu ya. Kita cari hadis di Google, kemudian kita temu terjemahannya, kemudian kita langsung simpulkan, itu malah bahaya. Maka para ulama al-hadis mengatakan, al-haditsu madillatun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi para ulama. Nah, ya, tapi kalau misalnya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah kepada para ulama, itu benar. Al-Quran dan para ulama itu ya memang harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, semua ulama, tidak ada ulama yang tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, Pak. Tidak ada. Cuma masalahnya nanti ada, ya tinggal bagaimana cara memahaminya. Ya, bisa berbeda, bisa. Tadi kita bahas di awal, ya. Jadi tadi bahwa orang awam itu ya ijtihadnya adalah bukan langsung memahami Al-Quran dan Sunnah, tapi bagaimana atau bagaimana dia cara mencari ulama yang bisa diikuti. Nah, makanya tadi memang kadang-kadang kita kalau di media sosial kita nggak bisa bedain mana ulama yang beneran, mana yang sekedar apa namanya ngomong agama tapi belum tentu ilmunya juga paham juga. Kadang-kadang banyak seperti itu ya. Ada orang yang di media sosial itu bicara di luar kepakarannya. Ada orang yang bukan ahli ekonomi bicara masalah ekonomi. Ada orang yang bukan ahli kedokteran dia bicara masalah medis, ya. Akhirnya menyesatkan, ya. Itu kan banyak sekarang ya. Yang penting dia dapat follower banyak, ya. Dia bicara masalah kedokteran padahal bukan dokter, bicara masalah politik padahal bukan ahli politik misalnya. Bicara masalah ya segala termasuk masalah agama, bicara masalah agama padahal bukan ahli agama. Ini bahaya, bisa sesat dan menyesatkan, ya. Maka kalau bisa jangan, ya, kalau kita nggak tahu orangnya, ya jangan kita belajar di media sosial. Kecuali kalau kita paham, kalau kita tahu benar siapa orang itu. Misalnya kita tahu misalnya Ustadz Abdul Somad misalkan terkenal tuh, ya. Kita tahu bagaimana background pendidikannya. Dia S1-nya di mana, S2-nya di mana, S3-nya di mana, jurusan apa yang dia ambil, jelas tuh. Ada profilnya, ada biografinya kita bisa baca dan banyak kemudian karya-karya tulisnya yang kita bisa baca sehingga kita bisa menentukan oh ini ulama benar nih, ya. Nah, jadi cara yang paling mudah memang kita mengenal profilnya, ya. Dari mana dia belajar agama, siapa gurunya, ya. Di kampus mana dia pernah belajar, ya. Bagaimana kemudian pemahamannya, apakah ada yang nyeleneh atau tidak. Karena mohon maaf sekarang itu ada yang penting orang Arab, yang penting dia itu bisa bahasa Arab, ya. Kemudian dianggap ulama, padahal bukan. Contoh, ya. Dulu ada disertasi di UIN, ya, yang menghalalkan hubungan seksual di luar pernikahan pakai konsep milkul yamin, apa perbudakan, ya. Jadi di zaman Rasulullah kan ada orang itu punya budak perempuan. Nah, budak itu memang dalam fikih itu bisa digauli walaupun tanpa dinikahi, kan? Budak, ya. Nah, berarti ada hubungan seksual di luar pernikahan dan itu diambil untuk dia sekarang boleh. Berarti kalau orang pacaran asalkan suka sama suka boleh hubungan seksual, gitu ya, walaupun tanpa harus menikah, kumpul kebon, ya. Nah itu Pak, pemikiran yang dia ambil itu sebetulnya bukan pemikiran dia, itu dia ambil dari seorang tokoh di Suriah namanya Muhammad Syahrur. Dia itu suka bicara masalah agama, ya, dia pendapatnya banyak nyeleneh dan ternyata kalau orang nggak tahu Pak orangnya siapa itu diambil aja pendapatnya, padahal yang penting orang Arab, gitu ya, yang penting bisa bahasa Arab. Padahal sebetulnya Muhammad Syahrul ini adalah tidak pernah belajar agama, background pendidikannya S1, S2, S3-nya itu bidang teknik, Pak. Ya, kerjanya di bidang konsultasi masalah apa? Arsitek, gitu ya, masalah ini bangunan lah, gitu ya. Tapi bicara masalah agama. Nah, kalau orang nggak tahu profilnya kan bisa diambil aja tuh pendapatnya. Padahal dia bukan orang yang punya kapabilitas, bukan orang yang kredibel dalam masalah agama. Jadi memang harus tahu profil dari orang yang kita belajar itu, dari mana belajarnya, ya, selama ini, bagaimana pemahaman dan seterusnya, gitu ya. Baik, memang ini suatu tantangan buat kita, apalagi zaman sekarang, ya. Kita kadang-kadang di media sosial itu kan yang ditampilkan suka berbeda dengan apa yang sebetulnya, gitu ya. Kadang orang menampilkan dirinya pakai
pakai pakaian ustaz gitu ya, di backgroundnya pakai kitab-kitab segala macam, tapi ternyata ya sekedar apa, pencitraan aja. Kita nggak tahu ilmunya sedalam apa, kita nggak tahu. Jadi ya kita harus tahu profilnya gitu Pak ya. Salah satu cara yang paling sederhana itu ya kita tahu bagaimana background pendidikannya. Walaupun ya belum menjamin juga ya. Kadang-kadang ada juga orang yang kuliahnya LC, gelarnya LC, tapi ternyata LC-nya bukan LC agama, ada Pak. Karena orang itu misalnya kuliah di Mesir ya, itu kan gelarnya LC ya. Tapi tidak semua yang LC itu adalah jurusan agama. Ada kenalan saya itu dia LC tapi ternyata kuliah di Mesirnya bukan agama, dia jurnalistik ya, tapi gelarnya LC. Kenapa? Karena lulusan Mesir gitu ya. Dia belajar jurnalistik di Mesir, gelarnya LC itu Pak. Ya, kalau dipasang di Facebook ya siapa LC gitu misalnya, orang mengiranya oh Ustadz nih gitu ya, padahal ternyata belum tentu, LC juga belum tentu Ustadz gitu ya. Nah jadi sekarang ya ada MUI itu mengeluarkan apa namanya, bikin sertifikat Ustadz ya, sertifikasi Ustadz di MUI ya. Jadi itu juga salah satu langkah yang bagus sebetulnya ya, untuk artinya siapa yang memang layak untuk berceramah, layak untuk menyampaikan ilmu, itu ada sertifikasinya, ada kemudian ujiannya, tesnya ya, ada pelatihannya. Kalau lulus tes dapat sertifikat sebagai ustadz, kalau enggak ya enggak gitu ya. Jadi itu salah satu langkah bagus juga, walaupun belum itu juga bukan satu-satunya metode yang bisa kita tempuh ya, saya kira itu. Ya, Oh yang kedua itu apa tadi? Apa? Maaf. Oh Musab MTQ ya. Ya kalau kita bicara MTQ Pak, itu ada cabang sendiri. Ada cabang namanya apa, Qiraat ya, cabang Qiraat. Jadi cabang Qiraat itu yang dites itu adalah ini ya, dia paham nggak variasi baca Al-Quran. Ada riwayat dari Hafs, dari Asim, ada riwayat Warash, dari riwayat Ibnu Katsir dan seterusnya gitu ya. Itu dilombakan. Jadi dites nanti ya. Ini qiraat siapa? Ya, itu harus dijawab. Atau coba baca ayat ini berdasarkan qiraat Warash misalnya gitu ya. Nah, itu dilombakan. Jadi nggak mungkin tadi wadduha salah, nggak mungkin Pak. Kalau orang MTQ itu sudah paham gitu ya. Orang ditentukan dulu pastinya ya. Ada cabang-cabangnya. Ada cabang tilawah. Kalau cabang tilawah kan nanti bagus-bagusan cara baca ya. Berarti itu kan nanti qiraat siapa terserah nanti jurinya kan gitu. Ada cabang qiraat. Kalau cabang qiraat memang dilombakan tuh. Ya, orang itu paham nggak bacaan siapa ini ya, riwayat siapa, bacaan siapa ya, bacaannya bagaimana. Tadi kalau saya wadduha ini qiraat siapa? Hafs dari Asim misalnya. Kalau wadduha qiraat siapa? Harus tahu dia. Nah, itu cabang qiraat ada juga memang dilombakan dalam teks. Itu bagus untuk menjaga keilmuan supaya tidak dilupakan. Ya. Itu Pak. untuk SMA. Jadi kalau keputusan apa itu tidak sembarang juri ya. Betul. Juri ya. Nah, baik, teman-teman sekalian, saya rasa Ustaz saat ini ya, mereka juga kan merujuk kepada pendapat yang terdahulu. Yang terdahulu ini terutama barangkali pendapat para sahabat, kemudian pendapat di abad pertengahan abad pertama dan abad kedua, karena disitulah munculnya apa namanya imam-imam mazhab. Baik. Jadi saya mohon maaf saya tambahkan ya. Saya di sini meskipun saya di sini menyampaikan apa namanya ceramah gitu ya. Saya bukan mujtahid. Saya bukan orang yang punya wewenang untuk menyimpulkan langsung dari aturan sunnah gitu ya. Karena saya seorang mujtahid itu ada syarat berat gitu ya. Misalnya Imam Ahmad mengatakan seorang mujtahid, seorang yang boleh menyimpulkan langsung dari Quran Sunnah, itu minimal dia sudah hafal 400.000 hadis minimal. Ya. Imam Ahmad itu ya. Jadi yang bicara di depan ini ya, saya termasuk orang awam juga, saya muqallid juga gitu ya. Nah, makanya saya menyampaikan pendapat ulama, bukan pendapat saya gitu ya. Pendapat ulama, pendapat mazhab ini saya sampaikan karena mereka lah yang mujtahid. Kalau saya bukan mujtahid, saya hanya penyambung lidah saja ya, penyambung lidah mujtahid gitu ya. Jadi saya nggak boleh itu misalnya saya ngarang sendiri nggak boleh gitu ya. Saya harus merujuk kepada pendapat ulama yang punya kompeten gitu ya, yang memang punya memenuhi syaratnya. Nah, mohon maaf yang sekarang ada mujtahid dadakan, gitu, misalnya begitu ya. Ada orang yang tidak punya perangkatnya kemudian beristihad langsung, itu yang bahaya. Makanya saya katakan saya juga termasuk orang awam, saya juga termasuk orang yang taklid ya. Nah, kenapa? Karena saya juga belum memenuhi syarat untuk beristihad karena itu berat ya, syarat itu berat gitu ya. Nah, jadi makanya sekarang fatwa itu kolektif, tidak ada fatwa zaman dulu seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu Pak,
Ulama berfatwa itu ulama sendirian, masing-masing individu berfatwa. Imam Syafi'i berfatwa, Imam Ahmad berfatwa, ya. Tapi sekarang nggak bisa. Sekarang itu fatwa itu harus kolektif, harus berjamaah. Makanya lembaga sekarang itu bukan perorangan. Ada MUI, ya, ada lembaga fatwa Mesir, ada lembaga fatwa Saudi. Kenapa? Karena satu masalah itu harus dibahas bersama-sama. Karena sekarang itu sudah terjadi dikotomi ilmu. Kalau zaman dulu Pak, Imam Syafi'i misalnya, dia paham tafsir, dia paham hadis, dia paham fikih, paham usul, semua ilmu dia kuasai. Kalau sekarang orang kuliah agama itu sudah terjadi dikotomi ilmu. Ada jurusan tafsir, ada jurusan fikih sendiri, ada jurusan hadis sendiri. Jadi kalau orang kuliah jurusan hadis, belum tentu paham fikih. Gitu ya. Orang belajar jurusan syariat, belum tentu paham tafsir gitu ya. Jadi makanya dalam memutuskan fatwa itu kolektif, berjamaah zaman sekarang ya. Makanya lembaga. Maka kalau orang berfatwa itu perlu dipertanyakan ya. Sekarang tuh fatwa keluar dari mana? Dari lembaga. MUI kan misalnya gitu ya. Lembaga fatwa yang memang resmi, saya kira. Baik, jadi aku banyak saja kembali menyampaikan Betul. apa yang sudah pernah saya pelajari dari ilmu-ilmu lama. Sedangkan pendidikan ustaz itu adalah dalam pemahaman saja. Kalau di Arab itu ustaz bukan berarti agama, Pak. Seperti itu jurus. Kira-kira begitu ya. Apalagi kalau besar itu bukan wisata, tapi ya Ustaz seperti apa kalau Ustaz senang banget kan? Nggak usah itu guru ya. Guru harus guru agama. Yang guru matematika juga bukan Ustaz. Cuma kita sudah menjadi kalimat Ustaz adalah yang berita. Sama dengan barcode. Barcode itu orang keren masjid. Kenapa bapak-bapak yang berintar barcode semua orang selalu dekat dengan masjid. Ya, beramalkan datang setiap hari keterikatan. Jadi keterikatan itu harus saling ada pimpinan tempat kita ada tempat kita berusaha. Orang bekerja lembur itu keterikatan. Jadi kemarin ini tiket nih apa tiket apa kita adalah orang yang bertugas palsu. Baik, saya rasa itu ya bisa sampai di sini pertemuan kita dan sebagai akhir dari pertemuan kita ini, mohon memberikan doa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pulang. Ini terima kasih bapak-bapak yang memberi